Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa uswatina wa qudwatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi, amma ba'du. Di sini saya Agung Dwi Kurniawan dari Stip Al Muslihun Telogo Blitar ingin sedikit menjelaskan tentang pengertian komponen kurikulum dan juga komponen-komponen kurikulum untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang dibina oleh Pak Sotik. Pengertian kurikulum. Pengertian komponen kurikulum. Komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum, karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dan pembentukan dalam pembentukan sistem kurikulum. Sebagai sebuah sistem, kurikulum mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan di dalamnya. Seperti halnya dalam sistem manapun, kurikulum harus mempunyai komponen lengkap dan fungsional baru bisa dikatakan baik. Sebaliknya, kurikulum yang tidak dikatakan baik apabila di dalamnya tidak terdapat komponen yang lengkap. Suatu kurikulum harus mempunyai kesesuaian dan relevansi. Kesesuaian ini meliputi dua hal. Pertama, kesesuaian kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Kedua, kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu sesuai dengan isi dan tujuan. Demikian juga dengan evaluasi sesuai dengan proses isi dan tujuan kurikulum. Jadi, salah satu fungsi kurikulum ialah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yang pada dasarnya kurikulum memiliki komponen pokok dan komponen penunjang yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lainnya dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu komponen-komponen kurikulum pendidikan Islam. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas 4 komponen kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan pendidikan adalah komponen pertama dari kurikulum sebagai suatu yang akan dicapai oleh peserta didik melalui proses pendidikan. Tujuan dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan khusus dan juga tujuan umum. Tujuan khusus yaitu untuk mengembangkan manusia sedemikian rupa sehingga semua pengetahuan yang diperolehnya akan menjadi organ pada keseluruhan pribadi yang kritis dan kreatif. Yang kedua yaitu tujuan umum. Tujuan umum yaitu untuk memungkinkan manusia memanfaatkan sumber-sumber alam untuk kebaikan umat manusia dan untuk menciptakan keadilan, kemajuan, dan keteraturan dunia. Tujuan pendidikan Islam merupakan arah yang selalu diusahakan oleh para tenaga pendidik. Tujuan ini sangat penting artinya, karena pada hakikatnya tujuan ini berfungsi sebagai pengakhir dan pengarah usaha, merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih tinggi dan memberi nilai pada usaha-usaha tersebut. Pada prinsipnya, tujuan pendidikan suatu bangsa biasanya bersumber dari filsafat hidup dan kepercayaan yang dianut oleh bangsa tersebut. Yang kedua yaitu materi atau bahan ajar. Materi atau bahan ajar adalah sebuah bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Materi ini bisa berupa kitab kuning seperti yang ada di pondok-pondok pesantren, buku-buku pengetahuan, jurnal pendidikan, laporan-laporan hasil penelitian,
dan apa saja yang dapat digunakan sebagai konteks untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Materi pada masa sekarang ini diatur dalam bentuk nama-nama mata pelajaran dan juga mata kuliah. Dari mata pelajaran atau mata kuliah tersebut terdapat sekian banyak literatur. Dari mata pelajaran atau mata kuliah tersebut terdapat sekian banyak literatur yang berfungsi sebagai bahan atau sumber pembelajaran. Sebagai contoh, pendidikan Islam mengacu kepada Al-Quran dan Hadis untuk mendorong manusia supaya mempelajari apa yang terdapat pada diri manusia itu sendiri, alam semesta ataupun sejarah umat manusia. Yang ketiga yaitu metode pendidikan. Metode pendidikan diperlukan untuk mengatur proses pembelajaran, mulai dari persiapan sampai dengan melakukan evaluasi. Seorang ahli metode pembelajaran, John Mailer, banyak melakukan kritik terhadap metode pembelajaran. Menurutnya, banyak peserta didik yang tidak tertarik belajar di kelas, bahkan mereka merasa tersiksa. Oleh karena itu, menjadi tantangan tersendiri untuk tenaga pendidik membuat model pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Sama halnya dengan metode pendidikan Islam. Metode yang dikehendaki oleh umat Islam pada hakikatnya adalah metode pendidikan melalui ajaran Islam itu sendiri, yakni semua bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan menurut ajaran Islam. Yang keempat yaitu evaluasi hasil belajar. Evaluasi ini tidak kalah penting dari komponen-komponen sebelumnya. Evaluasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan pendidikan telah dicapai peserta didik. Evaluasi hasil belajar yang baik adalah evaluasi yang dapat mengevaluasi semua proses pendidikan mulai awal sampai akhir, baik dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Evaluasi sangatlah penting karena tidak terlepas dari tujuan pendidikan, yaitu untuk mengembangkan manusia sedemikian rupa sehingga semua pengetahuan yang diperolehnya akan menjadi pribadi yang kritis dan kreatif, yang memungkinkan memanfaatkan sumber-sumber alam untuk kebaikan umat manusia dan untuk menciptakan keadilan dan keteraturan dunia. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan singkat dari saya mengenai pengertian komponen dan juga komponen-komponen kurikulum. Semoga tayangan kali ini bisa bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tercapainya tugas hari ini. Khususnya kepada kameramen saya, Mas Rozik, yang khusus saya jemput dari tanah Mbah Prada. Dan jangan lupa subscribe channel di bawah ini, dan juga channel dari Mas Rozik yang mempunyai channel YouTube sendiri yaitu Sobat Halu. Jangan lupa di subscribe karena konten-kontennya sangat menarik bagi para jomblo dan juga orang-orang yang halu. Sekian dari saya, ada salahnya, ada kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.